Kuliah itu penting gak sih? Kenapa banyak orang yang gak kuliah tapi bisa sukses? Bisa sekolah atau kuliah di zaman sekarang dengan bisa sekolah atau kuliah di zaman orang tua kita dulu, bisa jadi maknanya beda cuy. Terus, kenapa sih kita harus kuliah? Hai, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bertemu dengan Sherly dalam program Ada Apa? Teman-teman, sebenarnya topik kali ini adalah bahan diskusi yang udah berulang, bahkan 10 tahun yang lalu. Yaitu, apakah kuliah itu penting? Kalau penting, kenapa? Tujuan dan manfaatnya apa? Dan kalaupun enggak, juga kenapa? Topik ini menjadi viral lagi karena beberapa influencer ternama Indonesia membahas ini. Terus diamplify secara terus-menerus oleh kita semua, khususnya anak muda, dengan mengambil arti atau makna setengah-setengah, alias nggak menyeluruh. Bekerja dan sukses nggak harus kuliah dulu. Well, to be honest, Sherly adalah orang yang berpegang bahwa education is the most powerful weapon to change everything in this world. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah apapun di dunia ini. But the meaning and the process of education nowadays are quite changed. Proses dalam berpendidikan dan mendapatkan ilmu, belajar, membentuk pola pikir yang akhirnya termanifestasi menjadi karakter di zaman sekarang, itu bisa jadi beda dengan proses pendidikan yang terjadi di zaman orang tua kita dulu. Iya dong, kecepatan informasi, teknologi, infrastruktur, digitalisasi, mau nggak mau, perubahan dan pergeseran makna dan proses itu pasti terjadi. Pemaknaan kuliah dan pendidikan pun bisa jadi berubah. Nah, berangkat dari situ akhirnya Sherly dan tim sepakat untuk mengangkat tema penting nggak sih kuliah itu? Dan apakah endingnya kuliah cuma buat kerja atau karir? Seperti biasa, 3 hal yang akan di-highlight dalam video Ada Apa adalah what is the real meaning of education? Apa makna dari pendidikan itu? Yang kedua adalah why does it matter? Kenapa pendidikan itu atau kuliah itu penting? Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya agar kuliah kita jauh lebih meaningful, jauh lebih berarti untuk kehidupan sesudah kuliah kita. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang penting atau enggak sih kuliah atau berpendidikan tinggi itu, let's start with what is education. Apa sih pendidikan itu? Dari Apa Psychology of Dictionary mengartikan, education is the process of teaching or acquiring knowledge, skills, and values. Atau kalau kita mau artikan, belajar itu adalah proses kita mengajar dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau makna dari apa yang kita pelajari. Yang semua ini pada akhirnya menurut Charles V. Good dan koleganya dalam Dictionary of Education merupakan proses di mana seseorang mengembangkan sikap, kemampuan, dan nilai-nilai praktis atau teknis untuk mencapai kompetensi sosial dan perkembangan individu yang optimal. Nah, dari semua bahasa-bahasa tadi, kita bisa mengartikan 2 hal utama. Pertama, kompetensi sosial atau kemampuan kita menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, growing, bertumbuh, menjadi versi terbaiknya kita, menjadi versi optimumnya kita, atau minimal kita menjadi versi lebih baiknya kita. This is interesting, ini menarik teman-teman, karena kedua-duanya ini adalah sesuatu yang intangible. Ini sulit sebetulnya untuk diukur hanya sekedar dengan angka-angka atau nilai hitam di atas putih. Sherly bukan bilang nilai akademik itu nggak penting, itu penting. Karena otomatis akan melengkapi portfolio kita. Tapi ternyata itu bukan tujuan akhir dari proses pendidikan yang sebenarnya. Untuk itu, rasanya kita terlalu mengerdilkan makna pendidikan kalau hanya melihat kemampuan, skill, kelayakan, kompetensi sosial, tanggung jawab, networks, bahkan literasi seseorang hanya berdasarkan dia lulusan mana, nilainya berapa, tepat waktu atau tidak. Ada banyak hal yang jauh lebih dalam, jauh lebih krusial dan besar untuk kita bicarakan dalam memaknai dan berdiskusi tentang pendidikan. Nah, terus pertanyaan kuncinya justru adalah kenapa sih kuliah itu penting? Alasan yang pertama adalah bukan pengetahuan, karena pengetahuan mah bisa kita dapat dari mana aja. Apalagi sekarang teknologi makin canggih. Justru yang paling penting adalah struktur berpikir, khususnya dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Karena pada akhirnya ujung dari literasi adalah problem solving, menyelesaikan masalah yang ada,
maka otomatis proses kita berpendidikan, termasuk pendidikan tinggi, adalah proses membentuk struktur kita berpikir. Apalah arti berpikir, kata W.S. Rendra, jika tidak menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Dan kalau teman-teman sadar, salah satu ujian akhir kita sebelum lulus kuliah misalnya adalah skripsi. Di dalam skripsi itu sendiri ada latar belakang, masalah, fakta lapangan, dasar teori, analisa kitanya, kemudian solusi atau rekomendasi yang ditawarkan. Yang semuanya sebetulnya adalah proses kita berlatih untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Benar nggak? Untuk itu wajar banget kalau orang bijak pernah bilang, pencapaian tertinggi seorang anak manusia bukan pada menang A, menang B, memiliki A, memiliki B. Namun dengan semua yang dimilikinya itu, ia mampu bermanfaat, making impact untuk orang-orang sekitarnya. Alasan yang kedua adalah mindset, being open-minded. We could change our perspective on something. Ada satu quotes menarik teman-teman dari Malcolm Forbes yang kurang lebih menyebutkan, education purpose is to replace an empty mind with an open one. Yang kurang lebih bisa kita artikan, tujuan pendidikan adalah untuk menggantikan, mensubstitusikan mindset atau pikiran kita dari yang sebelumnya kosong atau tidak tahu menjadi yang lebih terbuka. Apalagi saat kita kuliah, kita akan bertemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang suku, agama, kepercayaan, pikiran, dan sebagainya. Kita juga akan bertemu dengan orang-orang baru, ide-ide baru, bahkan tantangan yang bisa jadi sangat baru dalam hidup kita. Untuk itu, bagi teman-teman yang saat ini sedang dalam proses pendidikan, baik formal maupun non-formal, jangan terlalu cepat menutup diri pada kesempatan. Karena kita nggak tahu kesempatan mana nih yang akan mengantarkan kita pada level selanjutnya. Keep trying, keep growing, miliki growth mindset, karena hanya dengan mau mencoba keluar dari zona nyaman, mencoba hal baru, tentu yang positif ya, yang negatif nggak perlu kita coba. Kita akan terus bisa bertumbuh teman-teman. Dari yang awalnya baik, tentu menjadi lebih baik. Dan yang sudah baik, tentu menjadi yang terbaik. Being the best version of us. Dan alasan yang ketiga adalah social change. Erat kaitannya dengan networks. Miranda Means, seorang akademisi dari University of British Columbia, juga mengatakan bahwa pendidikan tinggi atau kuliah bukan melulu tentang memperoleh tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, tetapi mendorong kita untuk bisa take action atau ambil bagian, melakukan perubahan, minimal dalam diri kita sendiri. Nah, lebih lanjut, Miranda menjelaskan bahwa pendidikan tinggi dapat merangsang inovasi, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi politik, bahkan mampu merangsang kepedulian kita pada lingkungan, bisa jadi iklim yang akhir-akhir ini sedang gencar disuarakan. Nah teman-teman, bukankah semua hal tadi erat banget kaitannya dengan social change? Nah teman-teman, wajar banget saat Jepang dulu luluh lantah karena bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, maka profesi pertama yang paling dicari adalah guru, yaitu profesi yang paling dekat dengan pendidikan. Nah teman-teman, lewat video ini, Sarli dan tim pengen berbagi 5 tips yang bisa kita terapkan supaya kuliah kita nggak sia-sia, jadi lebih meaningful, bahkan bisa jadi powerful dalam kehidupan dan masa depan kita. Tips yang pertama adalah purpose. Tentukan tujuan, tentukan goalnya teman-teman. Saya nggak bosan-bosan pengen bilang bahwa memiliki target, memiliki tujuan, memiliki goal itu penting. Bahkan sama pentingnya dengan proses kita menikmati perjalanan dan proses kita bertumbuh. Because without a goal, there is no productivity. Tanpa ada goal, maka nggak ada yang namanya produktivitas. Sebetulnya apa target jangka panjang teman-teman? 10 tahun ke depan, teman-teman melihat diri sendiri sebagai siapa? Kalaupun tidak konkret nih jawabannya misalnya, setidaknya dapat gambaran bahwa bidang apa yang teman-teman ingin geluti di masa depan. Butuh spesifikasi ilmu dalam hal seperti apa, skill dalam bidang apa, pengalaman dalam menyelesaikan project atau pekerjaan seperti apa. Karena kurang lebihnya itu yang akan ngedrive kita untuk mengambil keputusan, pilihan sikap, termasuk menentukan selama kuliah kita mau ngapain, berorganisasi atau enggak, berkarya dalam bidang apa, bahkan kuliah di mana dan jurusan apa. Dengan kita punya tujuan, maka kuliah kita juga akan makin terarah dan makin bermakna. Richard Leider dalam bukunya The Power of Purpose juga mengatakan bahwa keberadaan tujuan itu nggak hanya membuat kita hidup,
tapi membuat kita jauh lebih hidup, lebih baik, dan memiliki motivasi untuk do something well. Tips yang kedua adalah pilih jurusan yang tepat. Kita kan kuliah bukan 1-2 hari ya teman-teman, bukan 1-2 bulan, melainkan tahunan. Data dari ICCN, Indonesia Career Center Network, menunjukkan bahwa 87% orang mengaku salah jurusan. Nah, apalagi untuk teman-teman yang saat ini duduk di bangku SMA, yang sebentar lagi akan kuliah dan jadi mahasiswa, yuk riset dulu kampus dan jurusan apa yang akan teman-teman geluti, teman-teman pelajari, dan menjadi bagian di dalamnya. Informasi sekarang udah bisa didapat dengan sangat cepat dan mudah. Komunikasi sekarang sudah bisa dilakukan dengan sangat borderless, tanpa batas. Mungkin kalau di zaman orang tua kita dulu, salah jurusan adalah sesuatu yang wajar dan umum terjadi. Karena bingung mau tanya ke siapa, kemana, aksesnya terbatas. Kecuali kalau kita mungkin punya orang dalam. Tapi kalau sekarang, dengan tidak terbatasnya informasi, terus kita masih salah jurusan, plus kita bertahan di jurusan itu sampai akhir, sampai wisuda nih misalnya, maka jangan salahkan orang lain. It's us ourselves yang memang malas mencari informasi. Namun meskipun demikian, gak ada jaminan juga bahwa karir itu harus sesuai dengan jurusan kuliah. Kalau dalam konsep Ikigai, menyebutkan bahwa kita nggak harus bekerja sesuai dengan passion kita. Maka sama halnya dengan pendidikan formal, kita nggak harus berprofesi sesuai dengan latar belakang keilmuan formal kita. Namun, bukankah kita menginvest waktu, uang, tenaga, fokus dalam waktu 3-4 tahun itu? Bukankah akan jauh lebih baik jika ilmu, pemahaman, pengalaman selama 3-4 tahun itu benar-benar kita pakai dalam dunia real di mana kita akan berkarya dan bekerja? Dengan kata lain, kita yang mengarahkan, bukan kita yang akhirnya terarahkan atau diarahkan oleh lingkungan, kondisi, dan situasi. Kalaupun saat ini kita yang diarahkan atau terarahkan, maka pastikan kita get involved. Atau kita benar-benar masuk, memaknai, dan jadi bagian di dalamnya. Tips yang ketiga adalah networking. Teman-teman, networking itu adalah harta karun yang sangat berharga. Mungkin kita belum mendapatkan impact-nya sekarang. Namun, menjaga hubungan baik, cepat atau lambat akan membawa kita pada circle yang menentukan siapa kita, bagaimana cara kita berpikir, dan menyelesaikan masalah yang justru ini bagian penting dari pendidikan. Nah, menariknya adalah seringnya loh ya, bukan semuanya. Networks atau pertemanan yang terbentuk saat kita berada di bangku kuliah itu adalah apa adanya, bukan ada apanya. Tulus, bukan berdasarkan kepentingan atau interest. Saya mau dapat A, makanya saya mau berteman dengan Anda. Untuk itu, dalam hal ini, membangun jejaring. I should say, kuliah itu penting banget. Organisasi, komunitas, dan memastikan bahwa kita mau keluar dari zona nyaman kita, mempelajari banyak hal baru, bergaul dengan banyak orang yang positif lainnya saat kita muda, dalam hal ini sangat penting, apalagi untuk teman-teman yang mendapat kesempatan untuk kuliah. Karena itu sangat membantu untuk membentuk karakter kita. Nah, kalau memang tujuan akhirnya adalah proses pembentukan karakter, maka nggak akan pernah cukup kalau kita hanya sekedar mengandalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Apalagi yang kuliah hanya fokus dapetin nilai hitam di atas putih. You go explore it, you go discover it out there. Coba banyak hal positif teman-teman, bangun networking-nya dari sekarang. Tips yang keempat adalah skills. Skill itu penting banget teman-teman, apalagi di zaman sekarang. Kalau sukses itu kita definisikan sebagai bertumbuh dan berprogres ke goal atau target, maka kuliah tinggi itu nggak menjamin kesuksesan. Namun, when we have skills, we acknowledge our skills, we could create something. Saat kita punya skill, kita tahu nih skill kita apa, maka powernya ada di tangan kita. Bargaining position atau daya tawar kita bertambah. Dengan kata lain, pendidikan itu bukan hanya untuk menciptakan robot-robot industrialisasi yang dengan ijazahnya kemudian berbondong-bondong melamar kerja misalnya. Itu boleh jadi sebagai salah satu alternatif dan realitas yang nggak bisa kita pungkiri. But the fact that dunia terus berubah dan mereka yang punya skill sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh zamannya akan terus create atau membuat, menciptakan kesempatan, bukan sekedar menunggu kesempatan.
Karena lapangan kerja yang sesuai dengan jurusan kita mungkin hanya sekian persen di dunia ini. Sementara itu, dunia terus berkembang dengan segala kemajuannya. Tips terakhir supaya kuliah kita jadi meaningful dan bisa menepis anggapan kuliah itu nggak penting adalah stay up to date dengan perkembangan terbaru, baik di tingkat nasional maupun global. Kita hari ini hidup di abad ke-21, yang ini adalah eranya disruption. Era di mana perubahan terjadi dengan sangat cepat, bahkan besar-besaran. Era di mana kecanggihan teknologi terus terjadi, dan mengikuti perkembangan teknologi adalah sebuah keharusan. Setidaknya kita jadi paham skill dan pengetahuan apa yang harus kita asah dan harus kita siapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Mereka yang bertahan adalah mereka yang bersiap. Bersiap dengan skill, bersiap dengan mental, bersiap dengan pengalaman, bersiap dengan pengetahuan, dan yang paling penting, bersiap dengan pengendalian ego pada diri kita. Nah, semua itu sangat bisa diasah di jenjang pendidikan tinggi. Kita punya banyak sumber untuk bertanya. Kita difasilitasi dengan begitu banyak buku dan jurnal terbaru untuk dibaca. Bahkan seringkali banyak kesempatan emas untuk kita terlibat dalam proyek-proyek akademik yang merespon tantangan itu sendiri. Ibaratnya gini, saat ada di pendidikan tinggi, kita kayak belajar berenang di kolam renang. Semuanya masih terukur, kedalamannya masih bisa diatur, gelombang airnya masih bisa kita atur, suhu airnya masih bisa kita atur, and that is university. Itu kehidupan sebagai mahasiswa. Untuk itu, pelajari, eksplor sebanyak-banyaknya kesempatan. Pengalaman, cari mentor, organisasi. Jadi bagian dari solusi dimanapun kita berada. Lekatkan diri dengan tanggung jawab. Karena itu justru yang membuat kita stay up to date dengan menyelesaikan tugas dan amanah yang ada di hadapan kita. Nah, setelah toga kita dipindah, alma mater kita dilepas, kita udah selesai nih menjadi mahasiswa, kita mulai masuk ke lautan bebas, di mana semuanya jadi nggak terukur lagi. Di laut bebas, kedalaman airnya tidak terukur. Palung-palung laut terbentuk dengan sendirinya oleh alam. Gelombang dan suhu air juga jadi tidak terukur. Saat kita masuk ke lautan tanpa skill dasar berenang, kita nggak stay up to date dengan semua perubahan yang terjadi, maka bisa-bisa kita kalah sebelum bertanding. Hukum alam akan membuat kita dengan sendirinya akan tersisih. Karena perubahan itu adalah kepastian. If we are finished changing, then we are finished. Saat kita manusia berhenti berubah, tandanya kita selesai. Nah teman-teman, itu dia beberapa tips dari Shirley dan tim agar kita bisa mengoptimalkan masa-masa kuliah. Karena waktu itu nggak bisa diulang, dan waktu itu nggak akan nunggu kita sampai siap. Maka yuk, kita yang bersiap, dan kita yang memaksimalkan diri kita. Supaya semuanya nggak sia-sia, dan nggak terjadi penyesalan di hari depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat untuk apapun yang sekarang sedang kita semua perjuangkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.